Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 190. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa li Ibnu Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kana yaluttu as-sawiqa lil hajj. Dan dalam kitabnya Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza, kabarkanlah kepadaku tentang Al-Lata dan Uzza. Qala Mujahid berkata, Al-Lata kana yaluttu, dulunya beliau itu adalah meremukkan, yaluttu meremukkan, lahum bagi mereka as-sawiqa yakni gandum, famata kemudian Al-Lata tersebut mati, fa'akafu ala qabrihi kemudian orang-orang iktikaf berdiam diri di atas kuburan Al-Lata tersebut. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas, demikian juga Abul Jauza berkata dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaluttu as-sawiqa lil hajj. Lata itu adalah seseorang yang meremukkan as-sawiqa gandum lil hajj bagi orang yang haji. Isim fa'il al-hajj. At-Tarajim. Ibnu Jarir huwa al-Imam al-Hafidh Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir adalah al-Imam al-Hafidh Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, sahibut tafsir, pemilik kitab tafsir, mata sanata asyara wa salasi wa mi'ah. Beliau wafat tahun 310 Hijriah rahimahullah. Sufyan Al-Athar anna Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, yang nampak adalah Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri, imamun hujjatun abidun, seorang imam hujjah abid ahlul ibadah. Mata sanata wahid wa sittin wa mi'ah, beliau wafat tahun 161 Hijriah rahimahullah. Mansur wa Ibnul Mu'tamir, dia itu adalah Mansur Ibnul Mu'tamir, sikatun faqihun. Mata sanata isnaini wa salasin wa mi'ah, beliau wafat tahun 132 Hijriah rahimahullah. Mujahid wa Ibnu Jabrin, sikatun imamun fit tafsir, seorang yang sikah terpercaya, imam dalam tafsir. Akhadha an Ibni Abbas wa ghairihi, beliau mengambil dari Abdullah ibn Abbas dan juga selainnya. Mata sanata arba'atin wa mi'ah, beliau wafat Waalaikumsalam tahun 104 Hijriah rahimahullah. Abul Jauza wa Aus ibnu Abdullah
Ar-Rabai. Dia adalah Aus ibnu Abdullah Ar-Rabai, thiqatun masyhurun, seorang yang terpercaya, masyhur, terkenal. Mata sanata salasin wa samaniyah. Beliau wafat tahun 83 Hijriah rahimahullah. Yalutu as-sawiqa, Allata itu adalah seseorang yang meremukkan as-sawiqa, ai yakhlituhu bisamainin wa nahwihi. Dia meremukkan gandum kemudian mencampur dengan mentega ataupun yang semisalnya. Akafu ala qabrihi, itikaf di atas kuburannya, yakni akbalu, mereka menghadap, wa wadhabu, mereka menekuni, wahtasabu, mereka berharap, alaihi, di atas kuburan tersebut. Munasabatul athari lil bab, hubungan athar dengan bab, yakni anna sababa ibadatil Lat, sesungguhnya sebab peribadahan kepada Allata, wa al-wulu fi qabrihi, yakni sikap berlebihan terhadap kuburannya, hatta shara wathanan yu'bad, sampai Allata tersebut sebagai satu berhala yang disembah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, la'ana Rasulullah alaihi salatu wasallam sa'iratil kubur. Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat sa'iratil kubur, perempuan-perempuan yang berziarah kepada kuburan. Kemudian wal muttakhidina 'alaiha al masajida. Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan lampu-lampu di atas kuburan. Rawahu Ahlus Sunan. Ahlus Sunan ai Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa lam yarwihi An-Nasa'i. Ahlus Sunan adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i rahimahullah tidak meriwayatkannya. Footnote nomor 1, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Imam Ahmad wal Hakim wa dha'afahu Al-Albani fi silsilati ad-dhaifah. Bihadzal lafadz yang seperti di atas itu didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Lafadz za'iratil kubur, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Wasahha bilafad, dan yang sah dari hadis di atas adalah dengan lafad zawaratil kubur duna lafad as-suruja. Yang sah adalah dengan lafad zawaratil kubur, perempuan-perempuan yang terlalu sering melakukan ziarah kubur, dan juga tanpa lafadz as-suruja. Sampun paham ya? Lafadz za'iratul kubur tidak sah dari hadis tersebut. Yang sah adalah zawaratil kubur, perempuan yang terlalu banyak melakukan ziarah. Berarti seorang perempuan itu boleh tidak melakukan ziarah? Boleh? Yakin? Perempuan-perempuan itu boleh melakukan ziarah kubur. Yang dilaknat dalam lafadz hadis di atas tadi yang tadi disebutkan adalah perempuan yang terlalu banyak, terlalu sering melakukan ziarah kubur. Itu pendapat Imam Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Perempuan boleh melakukan ziarah kubur, tapi tidak boleh terlalu sering. Kemudian bawahnya
Wa ma hadhil ahadits al-katsirati filani man yattahidu al-masajid 'alal kuburi tajidu katsiran minal muslimina yataqarrabuna ila Allahi bi bina'iha 'alaiha was-sholati fiha. Wa ma hadhil ahadits al-katsirati, dan bersama hadis-hadis yang banyak ini, filani tentang laknatnya man yattahidul masajid 'alal kubur, orang-orang yang menjadikan masjid-masjid alal kubur di atas kubur, tajidu engkau mendapati katsiran minal muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin, yataqarrabuna ilallahi, mereka mendekatkan diri kepada Allah, bibina'i alaiha, dengan membangun masjid-masjid alaiha, di atas kuburan-kuburan, wassolati fiha, dan mereka melakukan sholat di dalam masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan. Kira-kira mereka tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Bahwasanya membangun masjid di atas kuburan itu tidak boleh. Kalau mereka tahu, kenapa mereka melakukannya? Membangun masjid di atas kuburan. Jadi hadisnya banyak sekali dalam Shahihah ini. Tapi kita dapati kaum muslimin mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan dan melakukan sholat di dalamnya. Wa ainul muhadati lillahi wa rasulihi, dan ini adalah inti penentangan kepada Allah, penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ungdur, lihatlah as-sawajir fin nahyi an iktirafil kabair, kitab as-sawajir fin nahyi anil iktirafil kabair. Ungdur fi'il amr, lihatlah. Lil faqih Ahmad Ibn Hajar Al-Haythami, punyanya tulisan Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haythami, bukan Ibn Hajar Al-Asqalani. Waqad sarraha ba'dul al-Hanafiyah, bahkan telah tasrih, jelas, mengungkapkan dengan jelas sebagian orang-orang Hanafiyah, wa ghairuhum, dan selain mereka, bi karahatis sholati fiha, mereka mengatakan membenci sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Bal naqala ba'dul muhaqqiqin, bahkan sebagian ahli tahqiq telah menukilkan ittifaqul ulama'i, menukilkan kesepakatan ahlul ilmi ala dzalika, atas yang demikian itu. Fangdur fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari lil Aini, miliknya Imam Al-Aini Al-Hanafi, wa syarhahu lil Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kalau kita perhatikan kitab-kitab mereka itu berjilid-jilid, entah kita kapan menyelesaikannya. Kapan Mas Aris? Jilid 1 halaman 107, jilid 2 192. Padahal fatwa Syekhul Islam itu kalau tidak salah 20 lebih jilid. Kapan? Dari berapa jilid, Pak? Oh gitu. Sudah selesai berapa jilid? Ya Mas Randy. Yo jenom lo ya. Kira-kira nek awak dhewe nganti tuwa iki ngebarno kitab apa ngono lho. Tauhid, amin. Kalau bisa itu cari kajian kitab. Terus kita itu pegang kitab, rekamannya, membacakan. Nanti kan insya Allah bisa ngikuti terus. Insya Allah pelan-pelan ya bar lah. 1 minggu sekali. Nek kober, nek orang ngantuk, seringnya ngantuk mesti. Allah alam. Wa amma la'nu al-mutahhidina alaihi asyuruja falam najid fil ahadisi ma yasyadu lahu. Adapun laknat terhadap orang-orang yang menjadikan lampu-lampu alaiha di atas kuburan, falam najid, maka kami tidak mendapati dalam hadis-hadis yang menguatkan perkara tersebut. Fadal qadaru minal hadis
dhaifun. Maka lafaz ini dari hadis di atas itu dhaif. Wa in lahaja ikhwanun as-salafiyuna bil istidlali bihi, meskipun teman-teman saudara-saudara kita dari kalangan salafiyun lahaja menetapi bil istidlali bihi dengan pendalilan dengan hadis di atas. Wa nasihati ilaihim, dan nasihatku kata Imam Al-Albani rahimahullah ilaihim kepada mereka, ayum siku an nisbatihi ilaihi alaihi salatu wassalam li adami sihatihi, untuk menahan diri dari menasabkan lafaz hadis tersebut tentang lampu, orang-orang yang menjadikan lampu di atas kuburan itu mendapatkan laknat, li adami sihatihi, karena tidak sahnya lafaz tersebut dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ayyastadillu, dan hendaknya mereka beristidlal alaman is-suruj, atas larangan menjadikan lampu-lampu alal kuburi di atas kuburan, bi umumatis syariah, dengan keumuman syariat, keumuman syariah. Misli qauli, semisal ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Wa nahyihi, dan juga larangan beliau alaihi salatu wasallam an idha'atil mal, dari menyia-nyiakan harta. Wa nahyihi anit tasyabuhi bil kufar wa nahwi dzalika, dan larangan dari menyerupai dengan orang-orang kafir dan yang semisalnya. Masih ingat Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mencintai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Apa 3 perkara yang dibenci? Di antaranya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Tapi pernah dengar memerintahkan 3 perkara dan melarang dari 3 perkara? Pernah dengar Mas Aris? Pernah? Nah, saya siji disebutna idha'atul mal. Apa Mas Yoga? Pernah dengar? Pernah. Kasratus soal, kil wa qol, kasratus soal wa idha'atul mal. Terlalu banyak tanya, kil wal qol, kila dan kola, kemudian menyia-nyiakan harta. Kemudian halaman 192, Zairatil kubur, isim jamak muannas salim. Zairatil kubur ay minan nisa, yakni dari kalangan wanita. Jadi di tempat-tempat ziarah itu biasanya ditulis selamat datang zairin wa zairat, kalangan laki-laki yang berziarah dan juga kalangan perempuan yang melakukan ziarah. Wasuruja ay alladzina yuqiduna as-suruja alal maqabiri wa yudhi'unaha, yakni as-suruja mereka-mereka yang menyalakan lampu-lampu di atas kuburan-kuburan dan meneranginya. Maksudnya lampu ini, kalau lampu PLN itu termasuk enggak? Sekarang kan kuburan setiap seringnya dikasih ya, masuk enggak? Tujuannya nek ana sing mati sore hari langsung dimakamkan seperti itu. Maksudnya lampu-lampu itu termasuk yang dilarang apa enggak? Allahu a'lam. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum. Yad'u alaihi salatu wasallam bil la'nah. Beliau alaihi salatu wasallam mendoakan dengan laknat. Laknat itu wa ya atardu wal ibadu an rahmatillah, yani atardu dilemparkan, wal ibad dan dijauhkan. Fi'il madhinya apa Mas Frendi? Ibad, abada. Atardu wal ibadu an rahmatillah, dilemparkan dan dijauhkan dari rahmat Allah.
lin nisa'i allati yazurna al-kubura, bagi perempuan-perempuan yang mereka berziarah kepada kuburan. Tadi sudah jelaskan, perempuan-perempuan yang terlalu sering berziarah kepada kuburan. Li'anna ziyaratuhunna, karena ziarah mereka para perempuan yatarattabu 'alaiha mafasidu minan niyaha, akan bergandengan atas ziarah tersebut mafasid, kerusakan-kerusakan, minan niyahah meratap, wal jaza gelisah, waftinanir rijali bihinna, dan terfitnahnya laki-laki bihinna dengan perempuan-perempuan tersebut. Tapi kita sering melihatnya kalau Kamis sore malam Jumat, nggak peduli laki-laki perempuan, mereka apa? Ziarah, membaca Yasin dan bunga. Campur laki-laki perempuan datang ke kuburan untuk membacakan Yasin pada orang-orang dekatnya. Wala anal ladzina yattahidunal maqabira mawatina ibadatin, dan beliau alaihissalatu wassalam melaknat mereka-mereka yang menjadikan kuburan-kuburan mawatina, tempat-tempat ibadah, ayudhi'unaha bisuruj wal qanadil, atau mereka yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut meneranginya dengan lampu-lampu wal qanadil, sama juga lampu. Li'anna hadza ghuluwun, karena yang seperti ini adalah ghulu fiha, dalam kuburan-kuburan, wa mad'atun, dan sebagai bentuk seruan lisyirki, kepada kesyirikan, bi ashabiha, kepada penghuni-penghuni kubur. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab, annau yadullu ala tahrimil ghuluwi fil kubur. Hadis di atas menunjukkan haramnya berlebihan terhadap kuburan. Li'anna dzalika yusayyiruha awthanan tu'bad, karena sikap berlebihan akan menjadikan kuburan tersebut awthanan, sebagai berhala tu'bad yang disembah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis? Tahrimul ghuluwi fil kubur, pengharaman sikap berlebihan terhadap kuburan. Bittikhadhiha mawatina ibadatin, dengan menjadikannya tempat-tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki, karena yang demikian itu yufdi, menghantarkan, ila syirki, kepada kesyirikan. Yang kedua, tahrimut tanwiril maqabir, pengharaman tanwir. Apa tanwir? Apa? Nur, menerangi, penerangan. Nurun diikutkan fa'ala, jadi nawwara. Ini masdarnya jadinya tanwir. Kalau ada orang namanya Anwar, berarti cahaya-cahaya. Pengharaman menerangi kuburan-kuburan, li'anna dzalika wasilatun li ibadatiha, karena yang demikian itu wasilah untuk beribadah kepada kuburan. Yang ketiga, anal ghuluwa fil kuburi minal kabair, sesungguhnya sikap berlebihan terhadap kuburan termasuk dosa besar. Yang terakhir, anna illatan nahyi anis sholati indal kubur, sesungguhnya illah, sebab larangan dari sholat di sisi kuburan adalah khaufus syirki, takutnya terjadi kesyirikan. La li ajalin najasat, bukan karena kuburan itu najis. Li'anna Rasul alaihi salatu wasalam, karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam qarana baina ittikhadhiha masajid wa israjiha, menggandengkan antara menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid dan meneranginya. Wala ana alal amroini, dan beliau alaihi salatu wasallam melaknat atas dua perkara. Walaisa la'nu ala israjiha min ajlin najasah, dan bukanlah laknat beliau itu atas orang-orang yang menjadikan lampu tersebut karena najisnya. Fakadha as-sholatu inda, demikian juga sholat di
sisi kuburan itu bukan karena kuburan tersebut najis. Wallahu taala alam. Jadi lafaz yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah zairatil kubur, lafaznya tidak sah dari Nabi SAW, dari Abdullah bin Abbas, dan juga as-suruj, orang-orang yang menjadikan lampu juga bukan dari hadis ini ancamannya, tapi dengan dalil-dalil umum. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.